Halo semuanya, perkenalkan saya Regina Zapanta dengan NPM 2513438. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum dari buku Manajemen Administrasi Laboratorium. Baik, pada bab pertama membahas pentingnya administrasi laboratorium dalam pembelajaran biologi. Administrasi yang baik membantu menjaga keselamatan kerja serta mengatur penggunaan alat dan bahan laboratorium dengan baik. Laboratorium juga penting karena melalui praktikum, mahasiswa dapat memahami konsep biologi secara langsung dan melatih keterampilan seperti observasi, analisis data, dan penggunaan alat. Pengelolaan laboratorium yang baik meliputi penjadwalan praktikum, perawatan alat, dan penggunaan teknologi. Informasi untuk mencatat inventaris dan kegiatan laboratorium. Dengan administrasi yang tertata, laboratorium dapat mendukung pembelajaran dan penelitian mahasiswa. Kenapa administrasi laboratorium penting? Karena membantu menjaga keselamatan dan mengatur penggunaan alat serta bahan laboratorium. Apa peran laboratorium dalam pembelajaran biologi? Membantu mahasiswa memahami konsep biologi melalui praktikum. Bagaimana teknologi membantu manajemen laboratorium? Dengan mempermudah pencatatan inventaris, pengaturan jadwal, dan dokumentasi kegiatan. Selanjutnya, bab 2 membahas tentang teori dasar administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi agar kegiatan di laboratorium berjalan dengan baik. Administrasi ini mencakup pengelolaan alat, bahan, dan tenaga kerja, pengaturan jadwal praktikum dan penelitian, serta dokumentasi kegiatan laboratorium. Agar berjalan efektif, administrasi laboratorium harus menerapkan 3 prinsip utama, yaitu keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dengan prinsip ini, kegiatan laboratorium bisa berjalan lebih aman, efisien, dan transparan. Selain itu, pengambilan keputusan juga harus berdasarkan data dan analisis yang matang, serta melibatkan berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih tepat. Apa yang dimaksud dengan administrasi laboratorium? Yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi agar kegiatan laboratorium berjalan dengan lancar. Ada pula 3 prinsip administrasi laboratorium, yaitu keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Mengapa sih pengambilan keputusan harus berbasis data agar keputusan yang diambil lebih tepat dan mendukung kelancaran kegiatan laboratorium? Dan di bab 4 membahas tentang pengadaan dan inventaris alat serta bahan laboratorium. Proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan pemasok, hingga pembelian alat dan bahan agar kegiatan laboratorium dapat berjalan lancar. Untuk menentukan jumlah kebutuhan, digunakan metode peramalan seperti moving average dan exponential smoothing agar jumlah alat dan bahan yang disediakan lebih tepat. Selain itu, penggunaan teknologi seperti ERV, barcode, dan RFID membantu pencatatan, pelacakan, dan pengelolaan stok menjadi lebih akurat dan efisien. Dengan pengelolaan inventaris yang baik, laboratorium dapat berjalan lebih efisien, aman, dan mendukung kegiatan pembelajaran maupun penelitian. Mengapa perencanaan pengadaan alat dan bahan penting? Agar kebutuhan laboratorium terpenuhi tepat waktu dan kegiatan dapat berjalan lancar. Apa saja 2 metode peramalan kebutuhan alat dan bahan, yaitu moving average dan exponential smoothing yang digunakan untuk memperkirakan jumlah kebutuhan alat dan bahan. Bagaimana teknologi membantu pengelolaan inventaris laboratorium? Dengan membantu pencatatan, pelacakan, dan pengendalian stok secara lebih akurat dan efisien. Di bab 5 membahas tentang manajemen pemeliharaan dan perawatan laboratorium.
Salah satu hal penting adalah kalibrasi alat, yaitu memastikan alat bekerja dengan akurat sehingga hasil percobaan dapat dipercaya. Jadwal kalibrasi biasanya dibuat berdasarkan frekuensi penggunaan alat dan kondisi lingkungan. Bahkan bisa dibantu dengan teknologi seperti berbasis cloud. Pemeliharaan alat laboratorium terdiri dari 3 jenis, yaitu pemeliharaan preventif, korektif, dan prediktif. Selain itu, perbaikan alat harus dilakukan oleh teknisi yang kompeten dan semua kegiatan harus didokumentasikan. Laboratorium juga harus mengelola pemusnahan alat dan bahan berbahaya atau B3 dengan prosedur yang aman agar tidak membahayakan manusia maupun lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, alat laboratorium menjadi lebih andal, aman digunakan, dan mendukung keberlanjutan kegiatan laboratorium. Mengapa kalibrasi alat laboratorium penting? Karena kalibrasi memastikan alat bekerja akurat sehingga hasil eksperimen lebih valid. Ada 3 jenis pemeliharaan alat laboratorium, yaitu preventif atau perawatan rutin, korektif atau perbaikan saat rusak, dan prediktif memantau kondisi alat agar tidak rusak. Bagaimana pengelolaan pemusnahan bahan berbahaya di laboratorium? Dilakukan dengan prosedur yang aman dan ramah lingkungan, serta didokumentasikan dengan baik. Di bab 6 membahas tentang administrasi kegiatan laboratorium dalam operasional sehari-hari. Salah satu hal pentingnya adalah penjadwalan praktikum yang harus dibuat secara sistematis dengan mempertimbangkan ukuran ruang, jumlah praktikan, dan jenis eksperimen. Selain itu, peminjaman alat laboratorium harus mengikuti prosedur yang jelas seperti pengecekan kondisi alat dan pencatatan peminjaman agar penggunaan alat lebih tertib dan aman. Kegiatan laboratorium juga perlu monitoring dan evaluasi secara rutin melalui logbook atau catatan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan ruang dan alat, menilai kinerja staf, serta menjadi dasar perbaikan atau pengadaan alat baru. Mengapa penjadwalan laboratorium harus sistematis? Agar penggunaan ruang dan alat lebih teratur serta praktikum berjalan lancar. Dan bagaimana prosedur peminjaman alat menjaga keamanan dan tanggung jawab? Dengan mengecek kondisi alat dan mencatat peminjaman serta pengembaliannya. Tujuan monitoring dan evaluasi kegiatan laboratorium yaitu untuk mengetahui penggunaan alat dan ruang, mengevaluasi kinerja staf, serta membantu pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu bab 7 menekankan pentingnya pemeliharaan peralatan dan pengelolaan limbah laboratorium untuk keberlanjutan. Pemeliharaan dilakukan secara berjenjang. Yang pertama yaitu preventif, yang berarti mencegah kerusakan alat, dan korektif memperbaiki kerusakan, serta kalibrasi berkala, yaitu menjaga keakuratan alat. Limbah berbahaya atau B3 harus dipisahkan dan disimpan di tempat penyimpanan sementara atau TPS dan dibuang melalui pihak ketiga bersertifikat atau teknologi ramah lingkungan. Semua kegiatan dilakukan sesuai regulasi agar laboratorium tetap aman, efisien, dan ramah lingkungan. Apa tujuan dari pemeliharaan alat laboratorium secara berjenjang? Tujuannya yaitu untuk menjaga alat tetap berfungsi, mencegah kerusakan, memperbaiki malfungsi, dan memastikan hasil praktikum atau penelitian akurat. Bagaimana laboratorium menangani limbah berbahaya? Limbah dipisahkan sesuai jenis, disimpan di TPS dengan aman, dan dimusnahkan oleh pihak ketiga bersertifikat atau teknologi ramah lingkungan. Kenapa kepatuhan terhadap regulasi itu penting? Agar laboratorium aman, mengurangi risiko kecelakaan dan pencemaran, serta mendukung keberlanjutan dan akreditasi resmi.
Dan yang terakhir yaitu bab 7 menekankan pentingnya pemeliharaan peralatan dan pengelolaan limbah laboratorium untuk keberlanjutan. Pemeliharaan dilakukan secara berjenjang. Yang pertama yaitu preventif, yang berarti mencegah kerusakan alat, dan korektif, memperbaiki kerusakan, serta kalibrasi berkala, yaitu menjaga keakuratan alat. Limbah berbahaya atau B3 harus dipisahkan dan disimpan di tempat penyimpanan sementara atau TPS dan dibuang melalui pihak ketiga bersertifikat atau teknologi ramah lingkungan. Semua kegiatan dilakukan sesuai regulasi agar laboratorium tetap aman, efisien, dan ramah lingkungan. Apa tujuan dari pemeliharaan alat laboratorium secara berjenjang? Tujuannya yaitu untuk menjaga alat tetap berfungsi, mencegah kerusakan, memperbaiki malfungsi, dan memastikan hasil praktikum atau penelitian akurat. Bagaimana laboratorium menangani limbah berbahaya? Limbah dipisahkan sesuai jenis, disimpan di TPS dengan aman, dan dimusnahkan oleh pihak ketiga bersertifikat atau teknologi ramah lingkungan. Kenapa kepatuhan terhadap regulasi itu penting? Agar laboratorium aman, mengurangi risiko kecelakaan dan pencemaran, serta mendukung keberlanjutan dan akreditasi resmi. Sekian penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Bye.